Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ridho. Bu Nurul ada waktu luang tidak untuk saya mau menyampaikan tentang permasalahan saya mengenai saya menjadi wali kelas. Untuk saat ini sepertinya saya ada waktu free selama 30 menit. Apabila Pak Ridho ingin menyampaikan sesuatu, apakah diizinkan akan saya rekam? Kemudian rekaman ini akan kami gunakan untuk dokumen di guru penggerak. Oh ya, ya oke, tidak apa-apa. Ya. Bisa dilanjutkan Pak Ridho, maksud dan tujuannya? Nah, saya ingin sharing tentang masalah saya menjadi wali kelas yang saya itu mempunyai rasa ketidakpedean, ketidakpercaya dirian ketika menghadapi wali murid. Ya. Iya. Pak Ridho merasa tidak pede ketika menghadapi wali murid. Mungkin Pak Ridho bisa sedikit menceritakan apakah ini adalah pengalaman di awal ketika Pak Ridho akan bertemu dengan wali murid. Jadi gini Bu, kebetulan kan saya baru saja ditugaskan untuk menjadi wali kelas, wali kelas 8A gitu. Wali kelas 8A. Ya. Lalu pada saat saya membagikan rapot, kebetulan yang kemarin itu drive thru Bu ya, tidak boleh dalam satu ruangan. Nah, di situ saya agak merasa enjoy karena hanya face to face, hanya individu dengan individu, bukan individu dengan kelompok. Sedangkan kalau saya dihadapkan pada situasi individu dengan kelompok yang umumnya pembagian rapot itu di dalam kelas, saya merasa kurang pede, kurang percaya diri untuk menghadapi situasi tersebut. Setelah menyimak yang sudah Pak Ridho sampaikan, karena ini adalah pengalaman pertama ketika menjadi wali murid, menjadi wali kelas ya Pak ya, menjadi wali kelas khususnya di kelas 8A, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Ridho hadapi saat ini? Saya mohon digali Bu ya, digali dari kemampuan saya tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, karena saya kan masih umur segini ya Bu ya. Lalu yang saya hadapi adalah wali murid yang notabene umurnya lebih tua. Nah, saya agak sedikit sungkan Bu ya, kalau bahasa Jawa itu sungkan gitu. Mau menegur, mau berkonsultasi untuk kepentingan anaknya, itu saya agak sedikit gimana Bu ya, saya takut untuk memilih kata. Sepertinya kita akan ngobrol panjang berkaitan dengan itu. Jadi sepertinya karena memang ini adalah pengalaman pertama, segala sesuatu itu dapat dicoba Pak Ridho. Segala sesuatu itu dapat dicoba dan segala sesuatu itu dapat mulai dipraktekkan meskipun ini bagian di awal. Kira-kira kalau mencoba sesuatu yang baru bisa jadi itu akan membuat ada rasa sedikit grogi, tapi ketika bertemu dengan beberapa orang, hal apa saja yang membuat Pak Ridho kemudian merasa menjadi pede, tapi bertemu dengan sekelompok wali murid menjadi tidak pede. Kira-kira apa Pak Ridho? Ketika bertemu dengan beberapa orang, tapi saya biasa saja gitu. Ya, kalau aspek itu saya mungkin ke respon punya, ke respon. Jadi kalau saya bertemu dengan wali murid secara individu, biasanya saya awalnya dulu itu memberi salam, lalu yang kedua menanyakan kabar. Nah, setelah itu saya melihat responnya, dan respon dari wali murid apakah responnya baik atau kurang baik. Kalau responnya baik, saya di situ sudah otomatis
otomatis membuka apa topik yang lain dengan sangat mudah. Kalau responnya saya rasa belum pas, saya takut untuk berkata-kata lagi kan. Ya, ketika direspon baik berarti Iya. ada muncul rasa nyaman gitu Iya. ya. Ada muncul rasa nyaman, kemudian grogi itu sudah mulai berkurang. Iya. Kira-kira yang pernah Pak Ridho sampaikan pada saat berkomunikasi dengan orang tua itu berkaitan dengan apa? Yang membuat Pak Ridho kemudian menjadi pede begitu. Biasanya itu tentang keseharian siswa, Keseharian siswa. keseharian putranya yang bersangkutan di sekolah. Lalu saya menanyakan tentang kegiatannya apa saja di rumah itu. Sepertinya ide bagus. Itu tahap awal ketika Pak Ridho akan mengatasi permasalahan ketidakpedean ketika bertemu dengan wali murid di kelas 8A. Yang pertama Pak Ridho tadi sudah menyampaikan, kemudian yang kedua juga sudah disampaikan ketika sudah memulai dengan salam, kemudian dimulai lagi dengan bertanya kabar dan direspon baik. Kira-kira dari dua hal ini, adakah hal lain yang bisa Pak Ridho usahakan sehingga permasalahan ketidakpedean ini sedikit teratasi kembali? Yang saya pikirkan yang pertama itu Bu, pengakraban dengan wali murid. Ya, mengakrabi gitu ya? Mengakrabi, entah itu topik yang ada di dalam sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan-kegiatan Ya, tambahan, ya, kegiatan sekali. pembelajaran. Tentang ekskul, Mhm. terus kegiatan-kegiatan di rumah. Ya. Lalu juga saya juga berpikir bisa konsultasi pada wali kelas yang senior itu. Oh, wali kelas senior. Iya. Iya, karena ini memang pengalaman pertama ya Pak Iya. Ridho ya. Kira-kira ada nggak beberapa wali kelas yang sudah senior dari Pak Ridho yang kemudian mau berbagi dengan Pak Ridho berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini? Saya rasa ada Bu. Ada ya? Ada, saya rasa ada 2 atau 3 orang 2 atau 3 orang. bisa sharing. Sepertinya itu juga ide bagus Pak Ridho. Jadi selain tadi mulai mendapatkan respon yang baik, kemudian mencoba mencari teman sharing berkaitan dengan ketika akan bertemu dengan wali murid. Mungkin juga dengan karakteristik yang sama, bisa juga teman sharingnya wali kelas yang dulunya memang menjadi wali kelas di kelas yang sama seperti Pak Ridho. Oh iya, iya. Ya kebetulan wali kelas yang lama yang saya wali kelasi dulu Bu, itu saya sudah akrab Bu. Sudah akrab ya? Sudah akrab. Jadi gampang untuk berkomunikasi kepada bapak tersebut, gampang insya Allah. Jadi solusi yang kedua ini mungkin ya Iya, ditindaklanjuti oleh Pak Ridho ya. Iya. Oke, jadi Pak Ridho juga sudah akan mencoba untuk kembali sharing atau menemukan solusi berkaitan dengan ketidakpedean. Ketika beberapa hal ini sudah dilakukan, kira-kira ada lagi nggak Pak Ridho yang bisa dilakukan? Karena ini berkaitan dengan ketidakpedean ya, pastinya Iya. banyak hal Iya. yang bisa dilakukan selain itu. Kira-kira ada apa tidak Pak Ridho? Menurut saya di YouTube bisa ya Bu ya. Di YouTube ya? Di YouTube bisa melihat video tentang mengatasi rasa ketidakpedean, atau di blog internet, Ya. artikel internet Ya. yang bertujuan untuk mengatasi ketidakpedean. Itu juga rancangan yang bagus. Jadi kadangkala kita menghadapi permasalahan, sebenarnya solusi sudah tersedia di luar kita, tinggal kita mau membacanya apa tidak, kita mau mempelajarinya atau tidak. Untuk sumber-sumber itu kira-kira Pak Ridho mudah mengaksesnya atau tidak, berkaitan dengan artikel, mengatasi rasa tidak pede, kemudian berkaitan dengan video-video yang ada di YouTube berkaitan dengan tidak pede, kira-kira itu mudah diakses atau tidak oleh Pak Ridho? Kalau menurut saya mudah-mudah saja Bu, tapi baru kepikiran sekarang. Baru kepikiran Iya, sekarang. baru kepikiran sekarang. Ya, hal bagus yang telah dilakukan, yang pastinya akan dilakukan dalam rangka
mengatasi permasalahan yang sekarang sedang dihadapi oleh Pak Ridho. Jadi kalau misalnya saya kembali bertanya dan menanyakan komitmen apa dalam mengatasi permasalahan ini, kira-kira Pak Ridho bisa menyampaikan beberapa hal itu, rancangan yang akan Pak Ridho pilih dalam mengatasi permasalahan ini. Yang pertama pastinya yang tadi Bu ya, salam lalu menanyakan kabar, itu yang pasti, yang sudah saya coba, yang sudah berhasil. Lalu saya mencoba mengakrabkan diri dengan para wali murid mengenai anaknya. Lalu juga, oh iya Bu, ada ya bertanya pada wali kelas. Pada wali kelas yang terdahulu. Sharing ya? Sharing pada wali kelas yang terdahulu. Lalu saya mencoba menulis apa yang mau saya sampaikan kepada wali murid terlebih dahulu. Jadi saya membuat kerangka dulu apa yang harus disampaikan sebelum bertemu. Lalu setelah bertemu saya bisa berbicara secara lancar. Oke, berarti apa saja yang akan disampaikan kepada wali murid hari itu, ketika misalnya pada saat pembagian rapot, hal apa saja yang akan disampaikan, itu dicatat terlebih dahulu. Itu kemungkinan bisa mengurangi rasa grogi atau rasa ketidakpedean atau tidak, Pak? Iya, menurut saya sangat membantu Bu ya, karena mau bicara apa, stepnya apa, setelahnya apa, terurut itu Bu. Terurut ya, urut ya, alurnya sehingga jelas apa saja yang akan dibicarakan. Benar. Itu juga ide bagus Pak. Jadi rancangan-rancangan itu bisa dilakukan. Atau mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan pada saat sedang bertemu dengan wali murid. Kendala saya untuk komunikasi itu pertama kalinya Bu ya, itu bahasa. Ada apa dengan bahasa Pak? Saya kan bahasa Jawa Bu ya. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya pakulinan gitu Bu ya. Terbiasa bahasa Jawa, dan yang saya hadapi itu wali murid notabene orang di luar Jawa. Multibahasa. Ya. Jadi kadang wali murid kaget dengan apa yang saya katakan. Maaf Pak, saya bukan orang Jawa. Nah gitu. Jadi mungkin saya sebisa mungkin kalau bahasa Jawa umpan papan gitu. Jadi sesuai situasi dan kondisi. Bila berbicara dengan, mohon maaf, orang A itu harus pakai bahasa Indonesia, orang B harus pakai bahasa Jawa. Jadi lebih apa Bu ya? Lebih membaca situasi tentang pembahasan tersebut. Mungkin bagaimana yang ada di karakteristik di kelas 8A itu tidak hanya dari segi bahasa tapi juga kayaknya dari segi agama ya Pak ya? Iya, multikultural sekali. Multikultural ya. Jadi penyampaian informasi apapun harus disesuaikan sesuai dengan kultur mereka masing-masing dan juga keyakinan mereka masing-masing. Betul Ibu. Jadi saya kadang pernah hampir keceplosan. Mau salam assalamualaikum, padahal mohon maaf itu sebagian saja yang sebagian yang lain beragama non muslim gitu ya. Mungkin saya harus lebih hati-hati dan mungkin juga harus sering berlatih ya Pak Ridho ya, harus sering berlatih karena kadang pengalaman pertama itu memang sesuatu yang membuat kita sedikit harus bersiap-siap sebelum kita tampil di depannya, begitu. Tapi semoga ini nanti beberapa hal yang sudah Pak Ridho sampaikan. Apa saja itu Pak Ridho tadi? Tadi ada salam dulu, lalu bertanya kabar, lalu pengakraban. Setelah itu sharing dengan wali kelas yang terdahulu. Lalu setelah itu mencatat kerangka apa yang harus disampaikan pada wali murid sebelum pertemuan. Setelah itu mencari video pendukung mengenai cara-cara untuk mengatasi ketidakpedean. Lalu mencari artikel di internet mengenai pengatasan tentang ketidakpedean.
itu adalah step-step yang bagus atau komitmen yang bagus ketika memang benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi, maka ada yang harus kita perjuangkan. Ternyata memang harus belajar lagi. Tidak hanya sumber dari pengetahuan kita saja, tapi juga dari sumber-sumber yang ada di sekitar kita. Baik itu sharing dengan siapa tadi? Sharing dengan wali kelas senior, ataupun berbagai sumber-sumber yang lain yang dapat kita pelajari berkaitan dengan cara mengatasi rasa tidak pede. Ketika rasa tidak pede ini nanti sudah teratasi dengan hal-hal itu, kira-kira nantinya apa yang akan terasa, apa yang akan dirasakan oleh Pak Ridho ketika hal-hal ini sudah dilakukan, kemudian ternyata mampu mengatasi rasa pede, kemudian bagaimana Pak Ridho? Ya, bersyukur Bu ya. Bersyukur ya. Bersyukur ya. Iya, karena saya baru diberi tugas Bu ya, diberi tugas menjadi wali kelas baru kemarin beberapa bulan yang lalu. Kalau ini bisa mengatasi masalah saya, wah, saya pencapaian yang bagus. Belum ada satu semester sudah bisa mengatasi masalah sebesar ini menurut saya Bu. Itu hal penting yang memang kita ini sebagai guru kan memang harus terus belajar, tidak hanya belajar pada saat menyampaikan materi kepada siswa, tapi ternyata kita juga perlu belajar bersosialisasi dan juga perlu belajar berkomunikasi agar maksud dan tujuan kita itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu kira-kira pembagian rapot ketika akan bertemu dengan Bapak Ibu wali murid di kelas 8A, waktunya sudah dekat atau masih jauh Pak Ridho? Mungkin sudah dekat Bu ya. Sudah dekat ya? Ya, sudah beberapa bulan lagi. Kita sudah persiapan untuk PAS. Nah, setelah itu kan pastinya ada pertemuan lagi dan tidak tahu ya Bu ya. Semoga saja bisa luring 100% seperti biasanya, dan saya insya Allah mencoba dan berlatih terlebih dahulu. Agar rasa pede ini teratasi ya, kurang pedean ini bisa teratasi. Ya, itu ide bagus Pak Ridho. Jadi harus banyak berlatih terlebih dahulu ya. Step-stepnya sudah ditentukan sendiri apa saja yang harus dilakukan sehingga permasalahan ini dapat teratasi dengan baik. Ketika mungkin permasalahan ini dapat teratasi pada saat Pak Ridho nanti bertemu dengan orang tua atau wali murid di kelas 8A, nantinya juga bisa sharing ya ke kita ataupun sharing juga kepada guru-guru junior yang nantinya mungkin akan mengatasi permasalahan yang sama seperti yang sedang Pak Ridho hadapi saat ini. Pastinya kan beberapa guru junior kan juga ada di sekolah ini ya Pak Ridho ya. Nah, nanti semoga berbagai tips yang sudah ditemukan ataupun potensi yang sudah ada pada Pak Ridho ini bisa dibagi, sharingkan dengan teman-teman yang lain. Siapa tahu itu sedikit membantu ketika permasalahan yang sama muncul pada guru lain yang di waktu yang akan datang. Gitu. Insya Allah. Semoga bisa. Ya begitu Pak Ridho. Kira-kira sudah ditemukan solusinya? Sudah. 7 poin. 7 poin hal-hal atau komitmen yang akan dilakukan sebelum mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh Pak Ridho saat ini. Itu saja Pak Ridho. Iya. Sebelumnya terima kasih Bu ya sudah mau sharing dengan saya mengenai permasalahan saya untuk menjadi wali kelas yang baik, berkualitas dan profesional ya. Amin. Untuk itu terima kasih, saya mohon berdiri. Maaf telah mengganggu waktu Bu Nurul. Tidak mengganggu Pak Ridho. Jadi saya sangat senang sekali ketika bisa sedikit membantu permasalahan dari teman sejawat yang sedang terjadi atau sedang dialami. Baik itu permasalahan yang berkaitan dengan pada saat bertemu dengan siswa, berkaitan dengan KBM, berkaitan dengan strategi pembelajaran, ataupun berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pribadi seperti itu tadi, ketika permasalahan
ketika akan bersosialisasi dengan wali murid. Gitu Pak Rito? Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Rito. Semoga di waktu yang akan datang kita bisa sharing kembali berkaitan dengan permasalahan. Syukur-syukur tidak ada permasalahan ya. Syukur-syukur tidak ada permasalahan. Semoga tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan ya. Kita belajar bersama berkaitan dengan apapun dalam rangka memajukan sekolah kita di SMP Negeri 11 ini. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ridho Pamungkas dari SMP Negeri 11 Malang telah mengadakan proses coaching dengan Bu Nurul Komariah CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 11 Malang. Dari proses coaching yang telah saya laksanakan dapat membantu permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu rasa ketidakpercaya diri untuk bertemu dengan wali murid di kelas 8A. Nah, setelah itu alhamdulillah saya menemukan solusi permasalahan dari potensi yang saya miliki sendiri. Di antara solusi yang telah saya temukan, di antaranya yang pertama mengucap salam, lalu bertanya kabar, setelah itu pengakraban dengan wali murid, lalu bertanya dan sharing pada wali kelas yang sudah senior mengenai permasalahan saya, lalu menulis hal-hal yang harus disampaikan sebelum bertemu langsung dengan wali murid. Setelah itu ada dua lagi, yaitu mencari artikel dan video terkait untuk mengatasi masalah ketidakpedean. Semoga ketujuh poin tersebut bisa mengatasi masalah saya tentang ketidakpedean untuk bertemu wali murid, khususnya di kelas 8A. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.